Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesyukuran kita selalu kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbi atas segala nikmat, barakah dan rahmatnya yang selalu ada pada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal iman kita. Kemudian kita banyak berintrospeksi diri, karena telah usai di tahun 1441 Hijriah ini, dan kita memasuki di bulan Muharram. Kita akan selalu banyak berintrospeksi, kita banyak menambah, dan tentunya kita akan melihat sejauh mana apa yang telah sudah kita perbuat. Hijrah yang dijadikan sebagai tonggak momentum daripada perjuangan Rasulullah, inilah yang menjadi ukuran ataupun penanggalan di bulan Haram ataupun tahun Hijriah ini. Lain halnya dengan agama lain ya, yang penanggalan itu dihubungkan dengan kelahiran Nabi Isa ataupun Yesus Kristus menurut keyakinan umat Kristiani. Tapi tonggak dari momentum perjuangan Nabi inilah yang disebutkan dalam satu Hijriah. Hijrah adalah berpindah dari keadaan yang semula buruk menjadi keadaan yang baik, dari kondisi yang sudah baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Jadi hijrah adalah satu proses yang terus-menerus untuk memperbaiki diri, memperbaiki bagaimana cara berpikir, dan memperbaiki cara berucap serta bersikap tentunya. Dalam hadis disebutkan wal qahajiru manna wajah mahajaru mahanahallahu anhu. Dan al-muhajir, orang-orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dari tahun ini mudah-mudahan kita bisa banyak kembali kepada Allah, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Dzariyat ayat 50-nya, fafiru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada mentaati Allah. Kita sanggup meninggalkan perbuatan yang mungkar menuju yang ma'ruf, dari kemaksiatan menjadi ketaatan, dari ketundukan kepada selain Allah menuju kepada tunduk hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah syair pernah disebutkan bahwa hari-hari kita selalu berlalu dan memiliki tahapan-tahapan yang aku belum pernah melihat ada sesuatu yang lebih meyakinkan daripada kematian. Setiap apa yang kita bayangkan tanpa diakhiri kematian itu adalah hal yang mustahil. Langkah buruknya perbuatan kita di saat muda belia tak mau menengok agamanya. Lantas bagaimana nasib seseorang yang tetap meninggalkan agama, padahal ubannya telah menyala? Berjalanlah kamu di dunia ini dengan bekal takwa, karena umurmu hanyalah hitungan hari yang kian punah. Bapak Ibu, mungkin rambut yang beruban akibat usia merupakan pengingat akan semakin dekatnya dari kematian. Ia juga menandakan dari masa berangkat sudah dekat, dan tidak lama lagi kita pun akan berpindah. Munculnya uban membuat seseorang sadar bahwa keberadaannya di alam dunia ini tidaklah selamanya.
hanya sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwa alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia telah menjadikan kamu setelah kuat, lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan apa yang dia kehendakinya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha kuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnu Rajab radhiyallahu juga berkata, wahai orang yang beruban, telah diperingatkan akan dekatnya kematian, sementara dia masih terus berkubang dengan dosa. Tidakkah cukup bagimu penasihat berupa uban? Juga Iyas bin Qatadah melihat sehelai rambut putih pada jenggotnya. Maka beliau pun mengatakan, aku melihat kematian sedang mencariku. Dalam kitab Bahjatul Majalis di halaman 219-nya. Sementara Imam Ibnu Jauzi berkata, wahai fulan, uban itu adalah azan dan maut adalah iqamah, sedangkan engkau belum juga bersuci. Maksudnya uban dan maut itu ibaratnya seperti azan dan iqamah yang sangat dekat sekali waktunya. Maka segeralah engkau bersuci, yaitu membersihkan diri dengan bertaubat kepada Allah. Syekh Muqbil Al-Wa'di juga mengatakan, tatkala awal pertama kali muncul uban pada diriku, aku pun memegang jenggotku seraya berkata, apa yang telah engkau persembahkan untuk Islam, wahai Muqbil? Nah, apabila beliau-beliau ini mengucapkan kata-kata seperti hal di atas, padahal mereka selalu berbuat dalam ketaatan, selalu mendakwahkan Islam. Lalu apa yang bisa kita ucapkan kalau sudah tumbuh uban dalam rambut kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya sebagai renungan pada pagi ini, kita akan selalu mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan sisa umur, sehingga kita barangkali sudah disebut tua, sudah disebut lansia. Tua itu anugerah, Bapak Ibu, sehingga jangan takut dan gelisah untuk menjadi tua, karena tua itu suatu kepastian. Jangan khawatir menjadi tua, karena tua itu bukan hukuman. Dan berbahagialah kita menjadi tua, karena tua itu anugerah terindah dari Allah. Bahkan Rasulullah pun memberikan satu adab bagaimana orang-orang muda harus menghadapi orang tua. Sebagai orang tua, kita selalu dihormati, itu harusnya. Dan bersyukurlah kita ini merasakan tua, Ibu, karena mereka yang mati muda tidak akan merasakan hari tua seperti ini. Bersyukurlah kita merasakan hari tua, karena kita diberikan kesempatan untuk banyak bertaubat dan banyak membawa bekal untuk ke akhirat. Bersyukur kita bahwa kita merasakan tua, karena banyak waktu untuk merasakan kebersamaan dengan keluarga, dengan sesama sahabat, bahkan dengan alam sekitar. Kita bisa memelihara lingkungan,
Dan yang lebih penting adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik boleh jadi sudah tidak kuat, tapi semangat, ide, pemikiran mungkin, atau karya dan cita-cita tidak boleh menjadi tua. Selama masih diberikan kesempatan, kita ini melihat matahari dan menghirup udara segar seperti di pagi hari ini dan merasakan dinginnya malam, maka menjadi tua dan mati adalah sebuah kepastian. Berani menghadapinya dengan ikhlas, dengan melakukan hal terpuji dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain adalah sebuah tindakan akhlak mulia yang bijaksana. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Satu, muhasabah diri kita untuk kita bisa menikmati hari tua ini dengan penuh bahagia dan penuh keberkahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.